Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan dan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perkembangan Emosional dan Sosial Peserta Didik. Sebelum kita lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Salsabila Siregar, Fuji Arya Fitri, Adinda Salsabila, dan Nadila Putri Amanda. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Nadila Putri Amanda dengan materi pengertian perkembangan sosial dan perkembangan emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Putri Amanda akan membahas tentang pengertian perkembangan sosial dan emosi. Pengertian perkembangan sosial emosional anak usia dini menurut Permendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini tingkat pencapaian perkembangan menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan yang diharapkan dicapai anak pada rentang usia tertentu. Perkembangan dapat diartikan dengan rangkaian perubahan-perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan atau pengalaman. Perkembangan ini menitik beratkan pada bertambahnya skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramaikan sebagai hasil dari proses pematangan. Perkembangan sosial pada anak ditandai dengan kemampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungan, menjalin pertemanan yang melibatkan emosi, pikiran, dan perilakunya. Perkembangan sosial adalah keterampilan interpersonalnya, belajar menjalin persahabatan, meningkatkan pemahamannya tentang orang di luar dirinya, juga belajar penalaran moral dan perilaku. Emosi adalah kondisi kejiwaan manusia karena sifatnya psikis atau kejiwaan. Maka emosi hanya dapat dikaji melalui letupan-letupan emosional anak atau upaya meningkatkan perkembangan. Suharyati FKIP UMP 2014 mengatakan gejala-gejala dan fenomena seperti kondisi sedih, gembira, gelisah, benci, dan lain sebagainya termasuk ke dalam emosi. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya kepada pemateri sebelumnya yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu perkembangan, yaitu bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur. Misalnya dalam perkembangan bahasa, emosi, intelektual, dan perilaku. Yang kedua adalah perkembangan periode bayi sampai anak. Kita melihat bahwa bayi dan anak berbeda sebagai hasil dari pertumbuhan, tetapi di sini juga terdapat perubahan struktur dan bentuk. Jadi, bentuk bayi tidak sama dengan bentuk anak. Bentuknya bukan bentuk bayi dalam ukuran besar. Untuk perubahan strukturnya yaitu secara berproses melalui kematangan dan belajar. Tangan anak sudah bisa digunakan untuk makan sendiri, begitu. Nah, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Nah, ini faktor yang mempengaruhi perkembangan sosialnya ada 5. Yang pertama yaitu keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan, termasuk perkembangan sosial. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak. Proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian lebih banyak ditentukan oleh keluarga.
Mengapa keluarga di sini yang berpengaruh? Karena lingkungan keluarga ini sangat mempengaruhi, karena dia yang sering bersosialisasi di situ adalah keluarga begitu. Yang kedua adalah kematangan. Untuk dapat bersosialisasi dengan baik diperlukan kematangan fisik dan psikis, sehingga mampu mempertimbangkan proses sosial, memberi dan menerima nasihat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kematangan dalam berbahasa juga sangat menentukan. Nah, kematangan di sini adalah kita mampu atau tidak bersosialisasi dengan orang, di usia berapa kita mampu, dan bentuknya seperti apa begitu. Nah, untuk kematangan sendiri ini lebih kepada kematangan segala aspek ya, baik itu fisik, psikis, emosional, intelektual, dan kematangan berbahasa juga dipertimbangkan dalam faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan sosial ini. Nah, yang ketiga ada status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga dalam masyarakat. Perilaku anak akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Ya, di sini maksudnya adalah status sosial ekonomi ini di mana tingkat kita berada, di mana lingkungan kita berada. Misalnya tingkat status sosial ekonominya yang menengah ke bawah, bagaimana kehidupannya. Misalnya ada yang tidak bisa bersekolah karena dia ekonominya di bawah gitu. Terus bagaimana nanti pertumbuhannya, perkembangannya begitu. Perkembangannya dalam proses sosial itu bagaimana begitu. Itu yang akan mempengaruhi dia nanti. Dan yang keempat ada pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif, anak memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Nah, pendidikan ini merupakan investasi masa depan begitu. Jadi siapa yang ingin perkembangan sosialnya bagus, terus dia berada di lingkungan yang bagus juga, dengan anak-anak di sekitarnya yang berpikiran terbuka juga begitu, maka harus adanya pendidikan begitu. Dan yang kelima ada kapasitas mental, emosi, dan integrasi. Kemampuan berpikir dapat banyak mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Perkembangan emosi berpengaruh sekali terhadap perkembangan sosial anak. Anak yang berkembang intelek tinggi akan berkemampuan berbahasa dengan baik. Oleh karena itu, jika perkembangan ketiganya seimbang, maka akan sangat menentukan keberhasilan perkembangan sosial anak. Nah, kapasitas mental ini adalah kesehatan dari emosi, integrasi, dan belajar. Nah, secara kita tahu bahwa kapasitas mental atau emosi dan integrasi itu harusnya di usia paling minimum 5 tahun itu sudah terbentuk ya. Nah, sementara kita harus membangun emosi dan integrasi yang baik. Nah, bagi anak yang misalnya yang orang tuanya berpisah, terus dia menjadi anak yang orang sebut sebagai broken home. Nah, ini bisa mempengaruhi emosi dari anak tersebut. Ini akan berpengaruh juga kepada perkembangan sosial anak tersebut. Nah, jika perkembangan sosial anak ini bisa atau terpenuhi dengan baik, maka sikap saling pengertian dan kemampuan memahami orang lain merupakan modal utama dalam kehidupan sosial, dan hal ini akan mudah dicapai oleh remaja yang berkemampuan intelektual tinggi. Nah, apa-apa saja gitu keuntungan dari perkembangan sosial anak ini? Yang pertama adalah mengembangkan konsep-konsep yang dibutuhkan
dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana dia menerapkan ini, bagaimana dia menerapkan itu, dan bagaimana dia cenderung lebih positif dalam melakukan segala hal. Nah, yang kedua ada membangun moralitas, hati nurani, dan nilai-nilai. Nilai-nilai seperti apa? Misalnya nilai menerapkan dalam penerapan nilai agama, begitu. Agama, nilai-nilai positif Pancasila, dan yang lainnya. Dan yang ketiga ada pencapaian kemandirian. Nah, kalau sosial anak ini berkembang dengan baik, begitu kan? Jadi pencapaian kemandirian atau dia mampu hidup mandiri dengan sosial dia yang bagus, begitu. Nah, yang keempat ada membangun perilaku dalam kelompok sosial maupun institusi sekolah. Nah, dari pendidikan tadi dia bisa membangun perilakunya, terus membangun kelompok sosial yang positif dan baik, begitu. Nah, itu saja materi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya atau moderator. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan emosional pada anak. Seperti yang kita lihat pada slide ini, terdapat 5 faktor. Faktor yang pertama yaitu keadaan anak. Keadaan individual pada anak, misalnya cacat tubuh ataupun kekurangan pada diri anak, akan sangat mempengaruhi perkembangan emosional. Bahkan akan berdampak lebih jauh pada kepribadian anak. Misalnya anak menjadi rendah diri, mudah tersinggung, atau menarik diri dari lingkungannya. Faktor yang kedua yaitu faktor belajar. Pengalaman belajar anak menentukan reaksi potensi mana yang mereka gunakan untuk marah. Pengalaman belajar yang menunjang perkembangan emosi antara lain seperti belajar dengan coba-coba. Anak belajar dengan coba-coba untuk mengekspresikan emosinya dalam bentuk perilaku yang memberi penguasaan sedikit atau sama sekali tidak memberikan kepuasan. Faktor yang ketiga yaitu belajar dengan cara meniru. Dengan belajar meniru dan mengamati hal-hal yang membangkitkan emosi, anak bereaksi dengan emosi dan metode yang sama dengan orang-orang yang ia amati. Belajar dengan mempersamakan diri. Anak meniru reaksi emosional orang lain yang tergugah oleh rangsangan yang sama dengan rangsangan yang telah membangkitkan emosi orang yang ia tiru. Di sini, anak meniru emosi orang yang ia kagumi. Faktor yang keempat yaitu belajar dengan membimbing atau mengawas. Anak diajarkan cara bereaksi yang dapat diterima jika suatu emosi terangsang. Dengan pelatihan, anak-anak dimotivasi untuk bereaksi terhadap rangsangan yang biasanya membangkitkan emosi yang menyenangkan dan dicegah agar tidak bereaksi secara emosional terhadap rangsangan yang membangkitkan emosi dan tidak menyenangkan. Faktor yang kelima yaitu belajar dengan pengondisian. Dengan metode atau cara ini, situasi yang mulanya gagal memancing reaksi emosional kemudian berhasil dengan cara asosiasi. Pengondisian terjadi dengan mudah dan cepat pada awal kehidupan, karena anak kecil kurang mengenal betapa tidak rasionalnya reaksi mereka. Selanjutnya ada tahapan-tahapan perkembangan emosi dan sosial. Menurut Jean Piaget Dallamius mengidentifikasikan perkembangan individu dalam 4 tahap, yaitu pertama pada usia 0-2 tahun. Ini dikenal sebagai tahap sensori motor. Pada perkembangan ini, perkembangan tertuju pada gerak refleks sebagai bukti adanya kemampuan menyadari ada sesuatu di dekatnya. Selanjutnya pada usia 2-7 tahun, dikenal dengan tahap pra-operasional. Pada masa ini muncul ciri yang disebut sebagai egosentri, yaitu kemampuan mengasosiasi sesuatu dengan dirinya. Selanjutnya ada pada usia 7-18 tahun, dikenal dengan tahap operasional konkret. Pada masa ini, anak telah memiliki kemampuan untuk mengenali urutan hierarki. Dan yang terakhir, pada usia 18 tahun ke atas,
dikenal dengan tahap formal operasional. Pada masa ini terbentuk kemampuan berpikir proporsional dan berpikir dedukatif. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.